Tiga hal perlu dan penting yang saya sampaikan pada pesta sambut baru ini. Yang pertama, tentang persahabatan atau membuat persaudaraan persahabatan. Bahasa Belu bilang halo Belu. Dari dalam dialog pastor dengan anak-anak dikatakan Tuhan Yesus mau menjadi sahabat anak-anak. Dalam bahasa kita bilang, naik romak kalau belu koita. Dulu kami anak-anak, kami diajar oleh orang tua kami supaya halo belu antara orang kampung ini dengan orang lain. Halo belu artinya membuat persaudaraan. Orang lihat ini kawan. Membuat persaudaraan, membuat perkawanan, membuat pertemanan. Dan orang Belu ini dari dulu ada hal itu. Suka berkawan, tidak ada musuh. Pertanyaan adalah, siapakah kita? Siapakah Tuhan Yesus sehingga boleh kawan dengan kita? Kita ini sifat macam-macam. Bapak mama sifat macam-macam, anak-anak sifat macam-macam, semua kita macam-macam. Tuhan Allah mau berkawan dengan kita. Perkawanan itu tingkat-tingkat. Kalau anak-anak berkawan dengan anak-anak, orang muda berkawan dengan orang muda, orang dewasa berkawan dengan orang dewasa, orang berpangkat berkawan dengan orang berpangkat, para bangsawan berkawan dengan para bangsawan. Jarang terjadi orang atas berkawan dengan orang bawah. Itu jarang. Tapi Tuhan Allah ini hebat. Tuhan Allah ingin berkawan dengan kita manusia. Karena apa? Tuhan Allah mau kawan. Karena menurut kepercayaan orang Serani, kita orang Serani ini, kita dilahirkan bilang kita ini gambaran citra Tuhan Allah. Yang Tuhan Allah mau cari dia punya kawan. Dan kita adalah kawannya Tuhan. Sambut baru itu anak-anak mau berkawan dengan Tuhan Yesus. Ini kebahagiaan terbesar karena orang berkawan. Contoh sederhana, kalau kita dari kota Bunjidak ini berkawan antara kita lumayan. Tapi kalau kita di sini berkawan dengan bupati, dengan orang besar, dengan uskup, dengan pastor, dengan paus, tentu kita rasa lain. Saya ingat ini Paus Yohanes Paulus kedua. Waktu dia meninggal, banyak orang memberikan persahabatan. Ada satu orang, dia gereja ortodoks, dia mengucapkan, selamat jalan kawanku yang bahagia. Dia berkawan dengan Paus Yohanes Paulus. Tuhan Allah ingin berkawan dengan kita anak-anak. Karena anak-anak adalah gambaran citra Tuhan Allah. Sejak dulu Tuhan Allah bilang, biarkanlah anak-anak datang kepada, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Oleh karena itu orang tua bertugas untuk mempersiapkan anak-anak supaya berkawan dengan Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Ini tentang perkawanan, pertemanan, dan moto itu Domi bilang, vos amici me estis. Artinya kawan, persahabatan dengan Tuhan. Anak-anak sambut
baru berdiri. Anak-anak calon berdiri. Berdiri. Tepuk tangan Yesus. Ulang, tepuk tangan Yesus. Ulang, tepuk tangan Yesus. Ulang lagi satu kali, tepuk tangan Yesus. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Anak-anak mau menjadi sahabat dengan Tuhan Yesus, dan anak-anak mau menjadi sahabat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin makan bersama dengan kawan-kawan. Makan bersama dengan kawan-kawan itu perlu penting. Kalau kita diundang makan sama-sama, misalnya kita diundang makan sama-sama dengan satu orang besar di pesta, misalnya makan bersama dengan kepala desa, makan bersama dengan guru-guru dengan desa, makan bersama dengan camat, makan bersama dengan bupati, tentu kita rasa lain. Kalau makan bersama dengan pastor, dengan uskup, dengan kardinal, dan dengan paus, tentu kita merasa lain dari yang lain. Karena kita pernah makan bersama dengan orang besar. Saya pernah makan bersama dengan itu Paus Benediktus. Dulu dia belum paus, dia kardinal. Waktu kami kursus tersiap dan kursus kitab suci di Nene, dia kasih kursus. Kan belum tahu dia calon. Jadi kita yang dari seluruh ujung dunia ini, kita kursus sama-sama dengan makan bersama dengan orang besar ini, kita rasa kita ini tidak ada arti. Kemudian dia dari paus, kita bilang hormat. Dia pernah makan sama-sama, kasih kami kuliah, mengajar. Itu kita rasa lain. Makan bersama itu adalah tanda persaudaraan dan persahabatan. Jadi Tuhan Allah mau sahabat, Tuhan Allah halobelu huda, Tuhan itu meromak halobelu, dan meromak halobelu pesta. Hanya untuk ini adalah rahmat Tuhan. Saudara-saudara umat Tuhan terkasih, Tuhan Allah bersahabat, Tuhan Allah mau makan bersama itu. Tapi ada lain. Makan bersama dengan Tuhan Yesus itu dulu seperti perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir itu, ingat dalam kitab suci, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid. Tuhan Yesus itu dua murid. Tuhan Yesus bilang, pergilah, persiapkanlah pesta Paskah di ruang atas, karena aku mau makan bersama dengan kamu. Jadi dua murid itu pergi, siapkan perjamuan di ruang atas. Ruang atas itu artinya makan bersama dengan Tuhan Yesus di ruang atas itu artinya perjamuan pesta itu kelas atas. Bukan sembarang perjamuan. Tentu makan bersama perjamuan ini harus disiapkan. Orang tidak hanya sekedar makan minum pesta, tapi bilang perjamuan atas. Sabut baru adalah perjamuan bersama Tuhan Yesus, itu tingkat atas. Oleh karena itu harus disiapkan.
harus menyiapkan itu dirinya, dan para orang tua wajib mengantar anak-anak kita. Sebab anak-anak kita berhak untuk makan bersama di ruang atas itu. Itulah sambut. Ingat, biasanya dalam sambut baru itu orang biasa tulis dalam Injil bilang, akulah roti hidup. Roti hidup. Tuhan Yesus waktu perjamuan itu, dia mengambil roti, tapi dia mengatakan, ambillah dan makanlah, ini tubuh. Kemudian Tuhan Yesus mengambil piala yang berisi anggur dan mengatakan, ambillah dan minumlah, inilah piala darahku. Jadi isi dari makan bersama adalah roti yang hidup dan anggur yang hidup. Saudara-saudara umat Tuhan terkasih, ini kita orang Timur ini, orang mental Islam. Biar kami miskin, tapi kami artis sedikit. Dan orang tua-tua itu saya kagum. Mereka makan minum itu, pesta makan minum itu tidak sebut makannya, minumnya, tapi sebut apa? Para orang tua yang berbahasa Belu bilang, makan minum itu mata melihat. Betul dong, makan minum itu mata melihat. Yang berbahasa Dawan bilang makan minum itu tikus. Jadi tidak hanya makannya, minumnya, tapi itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Makan minum bersama Yesus itu karena berkat Tuhan. Yang berikut tentang roti. Di dunia ini banyak roti. Ada roti tawar, ada roti manis, ada roti kukus, ada roti goreng, ada roti di sebelah paung. Roti ini macam-macam. Kalau kita ke Eropa, ke Malaya Mutin itu, kita makan mereka punya roti, kita doa-doa. Karena roti itu tidak enak. Malaya Mutin datang di kita ini, kalau dia makan roti, dia tidak makan, muntah. Roti kita lain. Di dunia ini banyak roti. Sekarang ada macam-macam roti, bilang ada roti Prancis, roti Jerman, roti Itali, roti Bali, roti apa lagi kan? Itu kamu yang tahu. Di dunia ini kita suka makan roti. Di dunia ini juga kita seringkali berkelahi karena makan roti. Di dunia ini kalau kita makan terus, oh ini pengkhotbah ini yang kami pernah di luar itu yang merotak karena sepanjang minggu makan roti, tentu kita perut nasi ini tidak suka. Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, hanya Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah roti yang hidup. Hanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Nenek moyang kita, suku bangsa kita makan roti dulu dan kita lapar. Dan roti yang itu roti yang turun dari surga itu hanya kita ketemukan dalam kurban bisa. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu kepada kita. Tuhan Yesus menunjukkan roti dan berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus mengambil piala yang berisi anggur dan bilang, ambil dan minumlah, inilah piala darah. Kami orang Timur ini makan dan minum itu tidak usah diajar, sebab makan minum ini
Amit tomantia. Apalagi ini minum. Kami orang Timur ini loro saya, loro nono, tasi feto, tasi mane. Timur ini namis. Lalu kami dan kita ini minum sedikit. Satu dua seloki minum cerita berbunga-bunga. Yang miskin bilang kami punya sapi satu kandang. Karena sudah minum toh. Pesta-pesta itu kalau tidak ada minum ini rasanya tidak ada pesta. Apalagi kalau pesta-pesta ini kami anak-anak muda dengar musik, tidak undang juga kami pergi. Sebab tidak kasih minum, kami mau minum. Makan dan minum di dunia ini perlu dan penting. Tapi makan dan minum harus membawa orang kepada persaudaraan, kekeluargaan. Ini yang perlu. Kalau minum dengan makan minum apa adanya. Buat Allah mau halo belu dengan kita manusia orang belu yang klep satu ini karena kita berbulu, kita ini gambaran dan citra Tuhan Allah. Itulah sanggup baru. Tapi sekarang kami lupa mau kami halo belu itu dari dulu. Dan persahabatan yang sejati adalah Tuhan Allah. Makan minum yang sejati adalah Tuhan Allah. Tapi kami menggunakan persaudaraan dan kekeluargaan ini. Orang belu ini dulu diajar, bilang satu kali masih baik, dua kali, tiga kali apa? Oh, telinga bunyi. Atau dulu kan orang tua ajar didik apa sedikit, didik dengan keras. Kalau tidak baku pukul, tidak berkelahi, orang bilang, oh ini lama nih, tahu teh. Kalau tidak berkelahi, orang tua bilang, oh ini kok, tak mati. Harus ada persaudaraan dan kekeluargaan karena meroma. Itu baru namanya orang serani. Itu baru namanya citra Tuhan Allah. Bahasa kami di kamu bilang meroma ilas, kayak meroma jaga ilas. Jadi kami orang Timur ini biar kuat, keliuk saitun, tapi naik romak ya jelas. Itu yang sambut baru. Dari dalam dialog bilang sudah kenal Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus menjadi sahabat dan kenal dan setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Hari Minggu persahabatan sejati itu kita ketemu dalam misa. Roti yang turun dari surga itu kita ketemukan dalam misa. Oleh karena itu misa kudus yang mempersatukan kita seluruh dunia ini. Kalau tidak bisa terus persatukan kita, tentu kita ini tahu toh orang Timur ini dulu beda-beda. Berkelahi, baku malu tuh orang Timur ini dari kanori, almat ini dia. Harus ada persaudaraan dan kekeluargaan Kristen. Itulah orang serani. Jadi sambut baru itu langkah pertama. Tuhan Yesus halo belu Tuhan Allah hebat. Lalu kalau kita sahabat
bersahabat dengan orang besar, tentu kita rasa bangga. Saya ada satu sahabat dari Korintus, namanya George Gregorius. Sahabat itu minta kasih kuliah kami, tapi saya sahabat itu kemudian saya tahu dia belum habis. Dia kafir. Dia ajar. Waktu kami kursus di Roma dia ajar. Dia sahabat. Saya perkenalkan diri, saya orang Timur. Dulu saya orang Timur. Dan dia peluk saya. Saya pikir dia sudah habis. Habis kursus dia bilang, "Yo, I am not Christian." Saya orang kafir. Saya mati. Dan dia bilang, kita dua sahabat. Saya pulang ke Indonesia dan saya tulis di TTU, di Merauke, di Gunung, di Hambe di sana. Jadi dia biasa, loh, saya sudah masuk Katolik. Saya sudah serba. Dia kenal Tuhan Yesus, persahabatan, persaudaraan, dan Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita. Sahabat Tuhan Yesus adalah kemuliaan Tuhan Allah di dunia ini. Karena itu biasanya pesta sambut baru, orang pesta-pesta. Saya mengalami pesta sambut baru dengan 3 warna. Ini warna suku bangsa seperti kita. Putih, tidak putih, tidak putih. Saya juga mengalami dengan Malai Putih. Anak-anak Malai Putih. Saya juga mengalami anak-anak yang Malaitan, yang Afrika itu, Metan itu, pangkat perut juga nggak selingkuh. Kita juga mau bersahabat kan. Bilang hitam juga boleh, putih juga boleh, sama kan boleh, tapi Tuhan Yesus harus menjadi sahabat. Dan biasa kita berkelahi toh, kalau malah mau tindakan anggap kita yang masih bilang kita boros itu salah. Kita kata orang Afrika bilang kau boros, mau mati kau. Kalau kita di Malaysia kita bilang kau boros itu, dia juga mengambil kita. Persaudaraan dengan Tuhan Yesus itu rahmat yang tidak terhingga di dunia ini. Hanya dalam Misa Kudus. Roti yang hidup hanya dalam Misa Kudus. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita roti hidup dan minum darahnya. Dan sehingga kita seperti orang-orang Yahudi dalam Injil berkelahi karena yang Tuhan itu tubuhnya dan darah kita bukan dalam Misa. Oleh karena itu, propesiat untuk ke-41 ke-42 anak cucu yang hari ini menjadi sahabat Tuhan. Dan kenal dan setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ini dalam dunia modern, ingat. Yang sampai ini anak namanya Yohanes ko, Petrus ko, Maria ko, Elizabeth. Yang sampai 5 tahun anak ini dipanggil Siti atau dipanggil Muhammad. Kami di kampung itu bilang mahal makan tidak ada tomat cap itu 1 kali 1 nanti. Ini orang tua yang mesti jaga. Dalam perkembangan zaman ini, memang kami orang Indonesia ini banyak agama, banyak suku, tetapi harus mempertahankan. Saya mengenal Tuhan Yesus sampai mati, bukan mengenal Tuhan Yesus naik awal-awal. Dalam perkembangan zaman ini,
persaudaraan, kekeluargaan, pesta-pesta harus atas nama Tuhan Yesus. Karena itu wajib misa. Wajib misa. Hari Minggu anak-anak wajib misa. Karena di dalam misa kita ketemu dengan Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus bilang, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus yang mengatakan, ambil dan minumlah, inilah tubuhku. Sambut yang terakhir, sambut baru ini adalah panggilan. Panggilan menjadi awam yang baik, menjadi papa yang baik, mama yang baik, guru yang baik, dokter yang baik, menjadi tani yang baik. Sambut baru adalah panggilan hidup. Karena pertama kali saya sudah makan dengan Tuhan Allah. Sahabat Tuhan Allah, saya sudah janji. Janji itu dalam bahasa kami bilang kesilia, hutulia, kesilia homoroma, hutulia homoroma. Karena saya buru-buru gambaran dan pikiran. Itu panggil menjadi manusia yang baik, pastor yang baik, suster yang baik, harus buat perjanjian. Ini hari ini sambut baru. Siapa tahu 10-20 tahun lagi ada yang menjadi pastor suster yang baik, ada yang menjadi dokter yang baik, ada yang menjadi guru yang baik, menjadi nabi yang baik. Kristi rumah, karena Tuhan Allah pernah bersahabat yang baik. Saya ingat waktu saya habis, kami 2 orang di kampung, dan satunya punya adik laki-laki bungsu. Waktu pastor berikan sambut, dia belum sambut baru, dia menangis di rumah, bilang, mama saya mau terima yang itu. Yang apa itu? Yang itu. Saya tahu 20 tahun lagi dia cari imam. Dan kami 2 sudah imam, sudah tua bangka ini. Tidak bisa lihat dia punya muka karena kami terhadap. Karena apa? Dulu dia tahu. Itulah panggilan hidup. Panggilan hidup itu bilang kita punya kisi dia Roma. Butuh dia. Panggilan. Jadi awam yang baik, guru yang baik, semua harus lebih baik karena Tuhan Allah adalah usaha. Profesial dan Tuhan memberkati kita semua.